Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Gimana liburan kalian selama 3 minggu? Kalian sudah melakukan apa aja? Liburankah? Belajar? Murojaah atau apa? Semoga kalian melakukan hal-hal baik ya. Amin. Oke, di video kali ini Bapak akan hanya sedikit mereview semester pertama. Kita belajar apa ya? Dan semester kedua kita akan belajar apa juga. Nah, di semester pertama kita belajar 4 bab. Bab pertama itu tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang kedua tentang daur hidup makhluk hidup. Yang ketiga tentang gaya. Dan yang bab keempat itu tentang gaya dan gerak. Nah, di semester 2 kali ini kita akan belajar apa aja? Yang pertama itu di bab 5 ya. Bab 5 kita akan belajar tentang energi. Yang bab ke-6 kita akan belajar bunyi dan pendengaran. Bab ke-7 kita akan belajar tentang cahaya dan penglihatan. Dan bab terakhir atau bab ke-8 itu tentang sumber daya alam. Nah, sedikit Bapak review semester pertama itu tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, kita belajar tentang macam-macam jenis hewan. Yang pertama itu ada mamalia, ada insekta, ada ikan, burung dan lain sebagainya. Nah, itu di semester pertama. Apa aja manfaatnya atau manfaat dari anggota tubuh hewan ya atau tumbuhan. Kita hewan dulu ya. Yang pertama itu misalnya telinga untuk apa hewan? Untuk pendengaran. Ekor untuk apa? Untuk keseimbangan seperti burung ya. Burung kalau terbang nggak ada ekor itu susah, keseimbangannya pasti goyang-goyang ya. Nah, sekarang kita ke tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan itu punya macam-macamnya, macam-macam jenisnya dan manfaatnya. Contohnya akar, batang, daun, bunga dan lain sebagainya. Misalnya contohnya akar berfungsi itu apa? Untuk mengambil serat-serat air ya, air nanti disalurkan ke batang ke bunga atau ke daun, nanti akan menghasilkan buah-buahan. Nah, masih di bab 1 tentang bunga. Bunga itu ada yang bunga lengkap dan tidak lengkap. Misalnya bunga yang lengkap itu memiliki semua bagiannya seperti butiknya, mahkotanya dan lain sebagainya. Kalau bunga tidak lengkap itu bunga yang tidak memiliki salah satu bagiannya. Misalnya bunganya tidak memiliki mahkota atau bunganya tidak memiliki benang sari. Nah, itu bunga tidak lengkap. Kita lanjut ke yang biji dan buah. Nah, biji buah itu sudah dijelaskan juga tentang ada monokotil dan dikotil. Itulah tentang biji dan buah. Lanjut ke bab 2. Bab 2 kita belajar tentang daur hidup makhluk hidup. Nah, daur hidup makhluk hidup ini adalah hewan yang bermetamorfosis dan tidak bermetamorfosis. Contohnya apa aja? Contohnya kecoa itu hewan bermetamorfosis. Terus katak ya, kupu-kupu. Nah, itu hewan-hewan yang bermetamorfosis. Hewan yang tidak ada hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Apa aja? Nah, contohnya itu adalah kumbang. Kumbang itu bermetamorfosis tapi tidak sempurna. Nah, ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya apa? Itu kucing, kambing, kuda. Itu hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, ada juga tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, di Indonesia sendiri itu ada dibagi menjadi 2 ya, ada in situ dan ex situ. Apakah in situ? In situ adalah merupakan perlindungan bagi hewan di habitat aslinya. Ya, contohnya itu adalah hutan lindung, terus yang asli-asli kayak gitu ya. Di mana lagi ya? Pokoknya banyak sih ya. Lupa lagi nih sedikit. Nah, kalau ex situ itu perlindungan bagi hewan yang langka tapi di habitatnya udah habitat buatan. Contohnya kebun binatang, taman safari, terus apalagi yang ini masih banyak ya. Aduh, Bapak harus baca-baca lagi kayaknya ya. Nah, kita lanjut ke bab 3. Bab 3 kita belajar tentang gaya. Gaya itu apa? Nah, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Nah, gaya itu juga ada memiliki pengaruhnya. Ada gaya itu benda padat yang bisa kita
tekan seperti lumpur, tanah liat seperti tanah liat, terus plastisin dan lain sebagainya, seperti adonan gitu. Nah, ada juga benda yang bisa melayang di atas air, ada juga benda yang tenggelam, ada juga benda yang mengapung. Masih banyak ya contoh-contohnya. Nah, macam-macam gaya juga ada banyak ya, ada gaya gravitasi, gaya magnet, terus gaya apa lagi, otot dan lain sebagainya. Nah, itulah macam-macam gaya. Kita lanjut ke bab 4. Bab 4 itu tentang gaya dan gerak. Nah, hampir sama di pembahasan sebelumnya ya, tentang gaya bab 3. Bab 4 ini sama membahas tentang gaya dan gerak, namun lebih ke kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak yang menarik gerobak, mendorong gerobak, itu gaya. Ingat ya, gaya itu adalah dorongan atau tarikan terhadap suatu benda. Nah, gaya sendiri itu ada dibagi macam-macam ya. Gaya yang timbul karena otot, misalnya tarik tambang, menarik timbaan itu. Terus ada juga gaya yang timbul gara-gara gaya pegas. Contohnya apa? Trampolin, katapel, ya, pegas motor tuh, pernya tuh, ya. Terus ada juga gaya yang timbul karena gaya mesin. Contohnya apa? Contohnya kendaraan bermotor seperti motor, mobil, helikopter, dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit pembahasan materi di semester 1 ya, tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan, tentang daur hidup makhluk hidup, tentang gaya, dan tentang gaya dan gerak. Itulah pembahasan di semester 1. Nah, minggu ini kita akan belajar bab 5 tentang energi. Apakah itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, pertama kita bahas tentang sumber energi. Apakah itu sumber energi? Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Jadi sekitar kita ya, menghasilkan energi. Energi dapat berupa energi primer dan energi sekunder. Energi primer tersedia langsung di sekitar alam kita, jadi tidak dibuat. Nah, beda dengan energi sekunder. Energi sekunder merupakan hasil dari energi dari sekitar kita. Contohnya itu listrik, terus energi dari fosil, itu minyak bumi, minyak tanah, bensin, batu bara. Nah, itu contohnya ya. Nah, kita akan bahas contoh-contoh dari sumber energi. Yang pertama itu matahari. Kalian sudah tahu ya, matahari itu apa? Bulat dong di atas. Nah, itu matahari. Matahari merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena matahari itu menghasilkan cahaya dan panas. Kalau nggak ada matahari, pasti kita akan beku, ya, kedinginan, beku, kayak gitu. Nah, manfaat dari matahari juga banyak sekali. Yang bisa kita sedikit bahas itu, nah, untuk menjemur pakaian, memberikan pakaian ya. Terus memberikan energi listrik. Terus untuk fotosintesis. Terus untuk membuat garam, air laut yang kita jemur menghasilkan garam. Dan masih banyak sekali manfaat dari matahari. Yang kedua itu kita bahas air. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting juga bagi manusia. Ya, karena di dalam tubuh manusia itu hampir 80% itu air semua ya, cairan tubuh gitu. Nah, air itu bermanfaat untuk minum dan membersihkan diri. Air itu bisa untuk mencuci dan lain sebagainya. Tapi bisa juga loh air bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kok bisa? Nah, ketika kalian pernah lihat ya, kalian nonton YouTube kincir air, ada kincir air, kincir angin, nah macam-macam ya. Kincir air kalau misalnya di pedesaan itu ada kan aliran-aliran sungai kecil. Nah, kalau orang yang kreatif itu dibuat kincir angin untuk menghasilkan energi. Jadi kan airnya tuh terus mengalir ya,
si kincirnya tuh muter terus. Nah, energi dari putaran itu disalurkan ke misalnya untuk kebutuhan listrik masyarakat setempat, bisa tuh banyak sekali ya. Yang ketiga itu angin. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak, hampir sama dengan air. Nah, kalian pernah lihat kincir di Belanda yang gede-gede semua, yang terkenal ya, itu dibuat untuk menghasilkan energi listrik. Nah, bukan hanya energi listrik yang dapat dibuat oleh angin, tapi angin juga bisa mengeringkan pakaian. Contohnya apa? Kalian tahu? Contohnya itu ketika kalian melihat mesin cuci pengering tuh muternya sangat kencang, ya itu kan ada anginnya, jadi si air itu ditarik sama angin hingga kering kayak gitu. Nah, yang keempat itu biomasa. Baru dengar ya kalian biomasa. Nah, biomasa ini sumber energi biomasa berasal dari organisme hidup ataupun yang belum lama mati. Contohnya apa? Nah, contohnya kayak tanaman tebu yang baru mati itu menunggu untuk menghasilkan pembusukan. Nanti tuh si hasilnya itu dibuat jadi energi listrik. Nah, bisa limbah jagung, limbah dari pertanian gitu, itu bisa dibuat untuk energi biomasa. Dan masih banyak ya, bukan hanya tadi aja, kayu juga bisa, pepohonan kayak gitu bisa. Tapi yang sudah yang baru mati ya, belum yang, kalau yang lama mati tuh nggak bisa karena nggak ada pembusukannya, karena yang butuh pembusukannya. Nah, salah satunya contohnya yang ada di Indonesia itu PLTBM. Apakah itu PLTBM? PLTBM itu pembangkit listrik tenaga biomasa yang terdapat di Gorontalo ya. Tapi mereka tuh memanfaatkannya tonggol jagung ya. Nah, itu salah satunya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Itu sumber energi yang kelima itu adalah makanan. Kok makanan bisa sih? Nah, makanan dapat berasal dari tumbuhan dan hewan. Bahan makanan itu menghasilkan energi kimia bagi tubuh ya, bukan hanya manusia, hewan juga. Ketika kita sudah makan, energi kita sudah terisi lagi penuh, jadi kuat. Hewan juga sama, ketika hewan lemas, dia tuh belum mendapat energi kimia. Ketika kita kasih makan rumput ataupun yang lainnya, hewan tersebut menjadi seger kembali, menjadi kuat kembali. Nah, kayak gitu ya, energi dari makanan. Selanjutnya yang keenam itu bahan bakar fosil. Nah, kalian pasti pernah dengar nih, bahan bakar fosil itu dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur berjuta-juta tahun yang lalu di dalam bumi ya. Nah, itu tuh bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan minyak bumi, batu bara, gas alam yang kita pakai saat ini. Makanya energi ini tuh terbatas ya. Kalau udah habis ya udah gitu. Yang ketujuh itu listrik. Nah, listrik adalah sumber energi sekunder yang tadi yang sudah dibahas sedikit, yang dihasilkan dari energi yang lain. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi alam yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Contohnya apa? Matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lain kita bahas yang lain tuh sumber energi tak terbarukan. Contohnya apa? Jadi sumber energi tak terbarukan tuh energi yang tidak dapat ada lagi, tidak tersedia lagi. Jadi kalau habis. Contohnya apa tadi ya? Bahan bakar fosil tuh. Kalau misalnya minyak bumi habis, solar habis, batu bara habis, ya sudah tidak ada lagi gitu. Nah, itu sumber energi tak terbarukan. Jadi kalau udah habis ya udah habis gitu. Beda dengan energi terbarukan. Ini hampir sama ya dengan pembahasan sumber energi tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, hampir sama ya. Intinya tentang IPA. Oke. Nah, itulah pembahasan minggu ini ya tentang energi. Ya, energi. Pas sekilas lagi, energi itu tadi ada sumber energi ya.
apa aja? Matahari, air, angin, biomasa, makanan, bahan bakar fosil, listrik. Nah, itu sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Sumber energi juga ada yang dapat terbarukan dan ada yang tidak dapat terbarukan. Tadi ya, sumber energi terbarukan yaitu sumber energi yang selalu ada tersedia di alam, matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Sumber energi tidak terbarukan itu minyak bumi, gas, batu bara, gas alam, dan lain sebagainya. Itu sumber energi yang tak terbarukan. Itulah pembahasan minggu ini tentang review di semester pertama dan pembahasan yang akan kita bahas di semester 2. Oke, cukup sekian pembahasan minggu ini. Semoga kalian semangat terus ya di awal pembelajaran di tahun 2021. Semangat terus, tetap semangat, sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.